Kita berada di Pulau Kalimantan. Ini duit bapak 1 kadang ringgit ya. Hello, apa kabar Sobat Demopi semuanya? Semoga baik-baik aja ya, tidak kurang satu apapun, selalu berikan kesehatan, amin. Hari ini kita mau berdongeng lagi ya, kita mau bercerita alur film lagi. Kali ini film yang berjudul Tanah Surga Katanya. Film ini menceritakan tentang kehidupan warga negara yang tinggal di perbatasan negara, yang hidup dengan semua keterbatasan dan ketipan ekonomi yang berbeda jauh dari negeri tetangga. Ya, film ini berjudul Tanah Surga Katanya, film yang rilis tahun 2012 lalu. Cerita di dalam film ini menurut saya nih ya, banyak sekali pesan-pesan moral di dalamnya. Jadi ini bukan film tentang cerita cinta ya, apalagi cerita cinta ABG. Waduh, ini bukan tempatnya kawan. Bukan tempat cerita-cerita ABG mah di sini. Gimana? Kita lanjut. Pasukan Gurkha tuh lari tunggang langgang lintang pukang balik kampung. Di awal film, Pak Hasim menceritakan tentang sejarah masa lalu kepada cucunya si Salman. Dia menceritakan semua kepada cucunya sejarah masa lalu di daerah perbatasan. Ceritanya nih ya, Pak Hasim ini dulunya adalah anggota sukarelawan gitu di daerah perbatasan sono, maksudnya perbatasan negara gitu ceritanya. Pagi hari, Salman dan kawan-kawan belajar di sekolah yang sangat sederhana. Ya, namanya juga sekolah di perbatasan ya, jauh dari kata kemewahan mah. Dan Bu Guru Astuti menjelaskan tentang peta negara Indonesia, terutama Pulau Kalimantan nih, tempat mereka berada sekarang. Berada di Pulau Kalimantan. Oke, geser ke kanan sedikit Bu Guru Astuti sampai ke kelas 3. Kebetulan ya, ini sekolahan cuma punya satu ruangan. Jadi kelas 3, kelas 4 itu cuma satu ruangan. Tinggal nongol dikit sampai dah, geser dikit sampai. Pokoknya multifungsi lah pokoknya ini. Oke, next. Bendera negara Indonesia, sang saka merah putih. Di kelas 3, Bu Guru Astuti meminta muridnya untuk mengeluarkan PR yang kemarin soal menggambar bendera Indonesia merah putih. Namun mirisnya anak-anak banyak yang belum paham dengan bendera negeri sendiri. Ada yang gambar gunung segitiga kebalik merah di bawah putih di atas. Aduh, pokoknya membagongkan lah. Dan hanya Salina yang menggambar dengan benar. Salina ini adiknya Salman ya, cucunya Pak Hashim begitu. See you later, Pak C. Oke. Di waktu yang sama, ayah Salman pulang ke Indonesia dari Malaysia. Jadi ayahnya Salman ini dia kerja di Malaysia begitu. Dan bermaksud untuk mengajak anak-anaknya dan Pak Hashim untuk pindah ke Malaysia. Namun Pak Hashim menolak dengan tegas dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Indonesia. Mengajak ayah dan anak-anak pindah ke sana. Nah, sekarang Di saat ayah Salman ingin meyakinkan Pak Hashim, tiba-tiba sakit jantung Pak Hashim kambuh. Pak Hashim ini punya gimana ya, riwayat sakit jantung mungkinnya begitu, kalau banyak kan mikir atau gimana, kambuh, sakit jantungnya kambuh. Dan ayah Salman sadar untuk tidak harus memaksa Pak Hashim. Waktu yang sama Salman dan adiknya pun datang Salina. Ya. Salman. dan ayah Salina langsung mengajak mereka untuk pindah ke Malaysia. Mendengar itu Pak Hashim semakin marah, makin dongkol dia, semakin kesel. Ayah Salman sekali lagi meyakinkan Pak Hashim, namun itu sia-sia ya, namanya juga nggak mau ya kan, percuma juga lah dipaksa. Negeri kita lebih makmur, Haris. Jakarta yang makmur, bukan di sini. Kita ini di pelosok Kalimantan, siapa yang peduli? Keesokan harinya ayah Salman kembali ke Malaysia dan membawa Salman dan adiknya Salina. Namun ketika Salman melihat kakeknya tidak ikut, dia pun membatalkan niatnya untuk ikut bersama ayahnya dan lebih memilih tinggal bersama kakeknya di Indonesia meskipun dengan segala keterbatasan. Luar biasa pokoknya Mas Salman ini, dia tidak tega melihat kakeknya tinggal sendirian. Begini nih cucu yang good ini. Oke, lanjut. Di tempat lain, Dr. Anwar datang dari Bandung untuk bertugas di kampung tersebut. Dr. Anwar ini mereka panggil dengan sebutan Dr. Intel. Sampainya dia di kampung tersebut, kemudian dia diantarkan oleh Lizet ke rumah Pak Kepala Dusun. Ketika Dr. Anwar memberikan upah kepada Lizet karena sudah membantu mengangkatkan barang, justru Lizet malah kebingungan nih melihat uang rupiah yang diberikan Dr. Anwar kepadanya dan mengira itu uang palsu. Itu 50.000 rupiah. Lu pernah mandang gak, Mi?
Waduh, ini nih anak Indonesia tapi dengan mata uang negeri sendiri aja nggak pernah lihat. Anda sungguh membagongkan sekali. Kemudian Bu Guru Astuti pun menghampiri dan menukarkan uang tersebut dengan mata uang ringgit. Nah, ini nih baru duit, kata Lizet. Nah, ini baru duit. Tak lama kemudian Pak Gani, kepala dusun, keluar dari rumah untuk menemui Dokter Anwar dan mempersilahkan untuk masuk ke rumah karena sebentar lagi akan turun hujan. Sore harinya Salman datang ke rumah Pak Gani dan memberitakan bahwa kakeknya sedang sakit. Kakek saya sakit. Pak Gani dan Dokter Intel pun pergi ke rumah Salman untuk memeriksa Pak Hashim yang sakit jantungnya semakin parah dan harus dirawat di rumah sakit. Dan itu tidak mudah karena mahalnya biaya, ditambah lagi mereka berada di tempat yang terpencil. Jauh dan mahal, dokter. Mendengar itu, Salman pun berniat membawa kakeknya ke rumah sakit. Namun dia harus bekerja keras untuk bisa mewujudkan itu semua. Aku harus kerja, bukan main bola. Hari-hari dia bekerja sampai dia harus bolos masuk sekolah. Sampai suatu hari nanti tabungannya cukup. Harus kerja keras, nabung. Keesokan harinya, Pak Kepala Dusun pergi ke sekolah untuk memberi informasi kepada Bu Astuti bahwa minggu depan akan ada kunjungan pejabat pemerintah ke sekolah tersebut dan meminta kepada Bu Guru agar muridnya menampilkan bakat mereka masing-masing. Bu Guru pun menyampaikan itu semua kepada murid-muridnya agar terus bersemangat dan berlatih. Namun, ada yang kurang nih, Salman tidak masuk sekolah hari itu karena Salman harus bekerja untuk biaya pengobatan kakeknya. Siapa tahu Salman kemana? Malam pun tiba, Bu Astuti menemui Dokter Anwar dan meminta menggantikannya sementara untuk mengajar di sekolah. Karena besok Bu Astuti ada kunjungan keperluan ke luar kota. Bukan keluar kota sih, maksudnya ada keperluan ke kota. Mereka kan di kampung, Anda bisa keluar kota, gimana ceritanya? Oke, lanjut. Pagi harinya Dokter Anwar mengajar di sekolah untuk menggantikan Bu Astuti. Saat Dokter Anwar memperkenalkan diri, momen kocak pun terjadi. Tanpa sengaja dia menginjak papan lantai yang sudah lapuk hingga membuat dia terjatuh. Sontak saja membuat semua murid menertawakannya. Aduh, sakitnya sih nggak seberapa ya kan. Cuman malunya ini bikin oga balik. Oke. Kemudian Dokter Intel meminta Lizet untuk maju ke depan untuk menyanyikan kebangsaan, lagu kebangsaan ya, untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Begitu. Namun di saat Lizet nyanyi nih ya, Dokter Anwar kaget ternyata anak-anak nggak ada yang hafal lagu Indonesia Raya. Aduh, Kamu nggak tahu lagu Indonesia Raya? gimana nih ya, anak Indonesia tapi lagu Indonesia Raya nggak hafal. Aduh, sekali lagi, Anda sangat membagongkan. Justru mereka lebih hafal dengan lagu Bukan Lautan Tapi Kolam Susu. Yalah, terserah Anda lah, gaskan. Lanjut, keesokan harinya Bu Astuti mengajarkan anak-anak untuk menghafal lagu Indonesia Raya karena minggu depan pejabat pemerintah akan datang ke kampung tersebut. Namun di saat Bu Astuti mengajarkan anak-anak, dia teringat minggu depan harus upacara bendera. Kemudian dia mencari bendera di lemari sekolah tapi nggak nemu juga. Pergi ke rumah Pak Dusun juga nggak ada. Beruntung Bu Astuti pergi ke rumah kakeknya Salman. Di sana Pak Asim memberikan bendera merah putih yang sudah lama. Bendera ini tak pernah lagi dikibarkan. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua murid menampilkan bakatnya masing-masing. Orang bilang tanah kita tanah surga, katanya. Tapi, kata Dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Keesokan harinya Salman kembali bekerja seperti biasa. Oke, next malam pun tiba. Salman berbicara kepada kakeknya
bahwa tabungannya sudah cukup dan ingin membawa kakeknya ke rumah sakit. Esok hari, Nah, bawa kakek ke rumah sakit. namun tiba-tiba sakit kakeknya kembali kambuh. Salman pun berlari untuk mencari dokter Intel. Dokter pun berkata kepada Ibu Astuti bahwa Pak Hasim harus dibawa ke rumah sakit malam itu juga karena sakitnya semakin parah. Bu Astuti pun menjelaskan kepada dokter bahwa tak ada perahu yang berani lewat malam hari karena arus sungai sangat deras. Saat itu pun Salman memberikan tabungannya ke Ibu Astuti untuk biaya kakeknya berobat. Ini tabunganku untuk kakek berobat. Pagi harinya, Dr. Anwar dan Ibu Astuti membawa Pak Hasim ke rumah sakit menggunakan sampan karena itulah alat transportasi yang ada di kampung tersebut. Namun lagi-lagi di tengah perjalanan mesin perahunya rusak dan memaksa untuk menggunakan dayung. Waktu berlanjut, perjalanan semakin jauh dan hari pun menjelang sore. Kakek Salman pun semakin lemah. Di sisi lain, ayah Salman justru lagi asik nobar sepak bola dan tidak tahu kalau kakek Salman sedang sakit. Lanjut di perjalanan, Dr. Anwar memeriksa kakek Salman dan meminta agar Pak Hasim tidak usah banyak berbicara dulu karena itu akan membuat keadaannya semakin lemah. Namun Pak Hasim tetap ingin berbicara kepada Salman. Dr. Anwar pun mengizinkan tapi hanya sebentar saja. Pak Hasim pun berpesan kepada Salman. Salman, Ya, kek. apapun yang terjadi pada dirimu, jangan sampai kehilangan cintamu kepada negeri ini. Tak lama kemudian Pak Hasim menghembuskan napas terakhirnya dan Salman pun menelpon ayahnya bahwa kakeknya sudah meninggal dan meminta ayahnya segera pulang ke Indonesia. Film pun selesai. Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah nonton, terima kasih. Apa hikmah yang bisa didapat dari cerita film di atas? Tulis di bawah ya, di kolom komentar. Tetap semangat buat teman-teman semua. Bye-bye.